Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu kekuatan Chu Feng, seru kerumunan. Pada saat itu, selain para tamu, bahkan orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan benar-benar terperangah. Hanya pada saat itulah mereka tiba-tiba menyadari, betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki pemuda ini dari klan Surgawi Chu. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah sepenuhnya kekuatan Chu Feng. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng memukul dengan cambuk di tangannya. Begitu dia melakukan itu, petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cambuk dan mengisi seluruh langit, dan kemudian mendarat di semua klan Burnfield Monstrous Clan pada saat yang sama. Menjerit. Pada saat itu, jeritan mulai terdengar berulang kali. Bukan hanya klan Burnfield Monstrous saja, bahkan individu terkuat di antara mereka, Fan Ye Ganghao juga meringis dan menjerit kesakitan. Sementara cambuk petir di tangan Chu Feng tampaknya sangat sederhana, tapi itu sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya cambuk itu mampu merobek tubuh seseorang, tetapi juga mampu menembus jiwa seseorang dan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Berhenti Tuan, tolong berhenti. Kami salah, kami mengaku salah. Teriak mereka. Hanya dalam sekejap mata, klan Burs Monstrous akan membayarnya lebih awal, dan dengan segera mengubah nada mereka. Tidak hanya mereka memohon pengampunan, tetapi bahkan ada orang di antara mereka yang berlutut di depan Chu Feng dan mulai bersujud kepadanya. Namun demikian, Chu Feng tetap benar-benar tanpa emosi terhadap tindakan mereka. Lalu dengan dingin dia mendengus dan berkata, "Aku sudah memberi kamu semua kesempatan sebelumnya. Namun sangat disayangkan, kamu tidak mengerti arti dari menghargai kesempatan itu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Hari ini, hukumanku ini hanyalah pelajaran bagi kalian semua." Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai memukulkan cambuknya bahkan lebih kejam, dan orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan mulai menjerit lebih menusuk telinga, dan bahkan lebih menyedihkan. Dalam sekejap mata, orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan dimutilasi dengan buruk, dan sepenuhnya tertutup darah dan luka. Namun Chu Feng masih melanjutkan, dan bahkan dengan itu menjadi kasusnya. Dia tidak berhenti sampai waktu yang lama terus berlalu. Bungkuk di hadapanku sekarang juga. Kalau tidak, hukuman berikut akan lebih menyakitkan, kata Chu Feng. Chu Feng tidak hanya mengucapkan kata-kata itu dengan sangat dingin, tetapi juga ada niat membunuh dalam nadanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan daerah yang hangat dan indah itu menjadi sedingin es, dan seperti musim dingin yang menusuk tulang. Setelah disiksa oleh Chu Feng, jiwa-jiwa klan Burs Monstrous praktis telah hancur. Mereka hanya ingin Chu Feng menghentikan siksaannya pada mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menahan ancaman Chu Feng? Dengan demikian, begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, lebih dari setengah klan Burs Monstrous segera berlutut di tanah, dan mulai bersujud kepada Chu Feng sambil memohon pengampunan. Bahkan mereka dengan keras menyebut Chu Feng sebagai Tuan. Namun demikian, Chu Feng bahkan tidak repot-repot untuk melihat orang-orang berlutut di tanah yang tunduk padanya. Tapi tatapan Chu Feng tertuju pada orang-orang yang tidak berlutut. Harus dikatakan bahwa ada beberapa orang yang pantang menyerah di antara klan Burnfield Monstrous. Tampaknya masih ada orang yang tidak mau mematuhinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku, karena kejam, kata Chu Feng. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan baut kilat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cambuk itu. Petir berubah menjadi banyak tali yang mengikat Fan Ye Ganghao dan yang lainnya yang menolak untuk berlutut. Bas-bas. Pada saat berikutnya, cahaya listrik mulai berkedip-kedip ketika asap hitam mulai keluar dari tubuh orang-orang yang diikat oleh tali petir. Menjerit. Pada saat itu, Fan Ye Ganghao dan yang lainnya segera jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling. Jeritan mereka menjadi lebih menyedihkan dari sebelumnya. Melihat adegan ini, klan Burnfield Monstrous yang berlutut di tanah tidak hanya menggigil ketakutan, tetapi air mata juga mengalir di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa klan Burnfield Monstrous mereka akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Selain itu, orang yang membawa kesengsaraan seperti itu kepada mereka adalah seseorang dari klan Surgawi Chu yang mereka selalu pandang rendah.
Berhenti, tolong berhenti. Aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku, aku akan menjadi budakmu sejak saat ini juga. Cepat lepaskan aku. Tolong, aku mohon padamu, cepat lepaskan aku. Segera, seseorang mulai memohon pengampunan. Tidak lama kemudian, bahkan Fan Ye Ganghao mulai memohon pengampunan. Dari sini bisa dilihat betapa kejamnya siksaan Chu Feng. Namun meskipun mereka semua memohon pengampunan, tapi Chu Feng tidak segera menghentikan penyiksaannya. Sebagai gantinya, dia terus menyiksa mereka selama 1 jam penuh sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya, dan mengubah tali yang mengikat Fan Ye Ganghao dan yang lainnya menjadi petir yang menyebar ke udara tipis. Pada saat itu The Clan Burnfield Monstrous termasuk Fan Ye Ganghao sangat lemah, dan tidak berdaya sehingga mereka bahkan tidak dapat naik kembali. Mereka hanya berkedut dan menggigil berulang kali. Aku akan bertanya lagi, siapa tuan dan siapa budaknya? Tanya Chu Feng. Kami adalah budak, kami adalah budak. Begitu Chu Feng menanyakan hal itu, orang-orang dari klan Monstrous Burnfield segera menanggapi secara bersamaan. Mereka benar-benar takut bahwa mereka akan disiksa dengan kejam oleh Chu Feng lagi, itu jika seandainya mereka tidak segera merespons. Dengan begini, kamu semua telah menyerah kepada klan surgawi Chu kami atas kemauan kamu sendiri. Jangan katakan bahwa aku telah memaksa kamu untuk tunduk, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, klan Burnfield Monstrous pun menangis air. Siapa yang mungkin bersedia melayani orang lain? Mereka jelas-jelas dipaksa tunduk melalui penyiksaan. Namun, meskipun mereka merasa dirugikan, tapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Malahan sebaliknya, mereka semua mulai menyatakan keinginan mereka untuk melayani Chu Feng. Yakinlah, kamu tidak akan menyerah kepadaku dengan sia-sia. Aku tidak akan memperlakukan kamu semua dengan tidak adil. Terimalah ini hadiahmu. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan mengepalkan tangan lainnya dengan erat. Pada saat itu, cahaya mulai bersinar di tangannya yang terkepal. Kekuatan keemasan dan menyilaukan mulai memancar dari tubuh Chu Feng, lalu dia mengulurkan tinjunya yang terkepal. Itu adalah kekuatan spiritual tingkat tinggi, seru kerumunan. Ketika orang banyak melihat aksi Chu Feng, ekspresi mereka semua berubah. Ini terutama berlaku bagi para tamu undangan. Mereka melihat Chu Feng dengan ekspresi yang mengandung lebih dari keheranan sederhana. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, bahwa Chu Feng tidak hanya luar biasa kuat dalam hal kekuatan bela diri, tetapi dia sebenarnya juga seorang spiritualis dunia jubah agung. Dengan kekuatannya, dia tidak hanya mampu membunuh orang lain menggunakan kekuatan bela dirinya, tetapi dia juga dapat menyembuhkan luka-lukanya dengan mendirikan formasi. Selain itu, ia telah mencapai prestasi tinggi dalam hal kultivasi bela diri dan teknik formasi spiritual. Dengan begini, mereka tidak mampu tidak heran. Mereka akhirnya menyadari, seperti apa keberadaan putra Chu Xuan Yuan itu. Dan bahkan Chu klan surgawi yang hadir dipenuhi dengan emosi. Mereka tidak bisa menenangkan diri, dan Chu Feng benar-benar menyegarkan pengakuan mereka tentang klan mereka. Di Dioan Chu Feng, mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada keberadaan yang menantang surga, yang akan muncul di antara generasi muda Chu Heavenly klan mereka. Saat ini di dalam hati mereka, Chu Feng tidak lagi hanya individu yang kuat yang kebetulan adalah klan mereka. Tapi sebaliknya, ia menjadi harapan mereka, harapan yang akan membawa mereka keluar dari lembah dan membawa mereka ke puncak. Setelah beberapa waktu, Chu Feng akhirnya berhenti mengatur pembentukan formasinya, dan tiba-tiba membuka tangannya yang terkepal. Begitu dia membuka tangannya, cahaya keemasan mulai bersinar terang. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan benar-benar melihat banyak cahaya keemasan yang menyerupai pil obat. Mereka terlihat sangat cantik, namun jika seseorang harus memperhatikannya, maka seseorang akan menjadi pucat karena ketakutan. Kurang lebihnya, seseorang akan menjadi takut. Alasan untuk itu adalah, karena seseorang akan memperhatikan dengan lebih cermat bahwa cahaya keemasan itu masing-masing berisikan makhluk hidup. Itu adalah serangga. Serangganya sangat kecil, namun sangat menjijikkan. Terlebih lagi, mereka tampak sangat galak. Berada di dalam tubuh cahaya tersebut, mereka mengeluarkan sensasi yang sangat tidak nyaman. Orang bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa itu bukan serangga biasa. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengangkat lengannya, dan tubuh cahaya yang dia pegang di tangannya menembak ke tubuh semua anggota Burnfield Monstrous Clan seperti panah.
Serangga-serangga itu tidak hanya memasuki tubuh klan Burnfield Monstrous, tapi para erangga itu telah memasuki jiwa mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, klan Burs Monstrous semuanya sangat ketakutan. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka tahu bahwa apa yang telah memasuki tubuh mereka pasti tidaklah baik. Kenapa? Apakah kamu semua tidak puas dengan hadiah yang aku berikan ini kepadamu? Tatapan Chu Feng sekali lagi dipenuhi dengan keinginan membunuh saat dia bertanya. Tidak, tentu saja tidak, jawab mereka. Melihat ekspresi Chu Feng, bagaimana mungkin klan Burnfield Monstrous berani membantahnya? Aku akan bertanya padamu semua. Apakah kamu menyukai hadiahku? Tanya Chu Feng. Kami melakukannya, kami menyukainya, klan Burnfield Monstrous klan mengangguk berulang kali. Namun mereka terlihat seperti ingin menangis. Bagus sekali kalau kamu jujur, ucap Chu Feng tersenyum ringan. Tuan muda Chu Feng benar-benar menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari keturunan Lord Chu Xuan Yuan. Tuan muda Chu Feng, aku, ucap para tamu. Tepat pada saat itu, para tamu yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan, mereka semua berjalan menuju Chu Feng dengan senyum penuh semangat dan perhatian di wajah mereka. Setelah menyaksikan kekuatan Chu Feng, mereka semua ingin berteman dengannya. Namun sayangnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka semua. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan menembakkan kepalan tangannya ke langit. Momen berikutnya, ledakan-ledakan teredam mulai terdengar. Semua spanduk Burnfield Monstrous Clan di dalam kota utama dihancurkan. Setelah itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan spanduk baru ditempatkan di tempat-tempat di mana spanduk Burnfield Monstrous Clan sebelumnya ditanam. Itu semua spanduk yang bertuliskan Chu Heavenly Clan. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng menjadi sangat tak tertandingi. Dia mengarahkan pandangannya ke kerumunan. Dan kemudian, dengan suara berkali-kali lebih terdengar daripada guntur, dia pun berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini adalah wilayah Chu Heavenly Clan kami. Mereka yang bukan dari klan surgawi Chu kami, kecuali diundang untuk datang ke tanah ini oleh klan kami, maka segeralah pergi, ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, para tamu klan Burnfield Monstrous terkejut. Ini terutama berlaku bagi mereka yang telah berjalan ke sisi Chu Feng, dan mereka merasa sangat malu. Kata-kata Chu Feng sudah jelas diucapkan kepada mereka. Kenapa? Apakah kamu semua tidak mengerti kata-kata yang aku ucapkan? Tanya Chu Feng. Chu Feng sengaja memandang orang-orang yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya, setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dan ekspresi dingin muncul di matanya. Pada saat itu, bagaimana mungkin orang-orang itu berani kepadanya? Tanpa berani mengucapkan sepatah omong kosong, mereka segera melonjak ke langit dan pergi. Melihat itu, klan Burs Monstrous juga melonjak ke langit dengan niat untuk pergi. Meskipun mereka telah menyerahkan diri kepada Chu Feng, itu karena mereka dipaksa untuk melakukannya. Tapi jika kesempatan muncul dengan sendirinya, mereka secara alami akan berusaha untuk melarikan diri dari cengkeraman jahat Chu Feng. Menjerit. Namun tepat setelah Burnfield Monstrous Clans melonjak ke langit, mereka segera kehilangan kemampuan mereka untuk terbang, dan jatuh ke tanah dalam suksesi. Menjerit. Setelah mendarat, mereka meraih dada mereka dan mulai menjerit kesakitan. Siapa yang menyuruhmu semua terbang ke langit? Karena kamu adalah budakku, kamu tidak akan diizinkan untuk terbang di dalam wilayahku. Kalian semua cepat berlutut, dan merangkak di tanah. Chu Feng berbicara dengan keras. Mendengar kata-kata itu, klan Burnfield Monstrous segera merangkak kembali dan berlutut di tanah. Hal yang mengejutkan mereka adalah, setelah mereka berlutut, sensasi rasa sakit yang luar biasa itu benar-benar hilang. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa itu pasti disebabkan oleh serangga yang Chu Feng paksa masukkan ke dalam tubuh mereka. Enyahlah, teriak Chu Feng. Saat berikutnya, orang-orang dari klan Monstrous Burnfield termasuk Fan Ye Gang Hao, semuanya mulai dengan cepat merangkak keluar dari kota utama. Setelah keluar dari kota, mereka segera ada orang yang berdiri dan berusaha terbang. Namun saat mereka berdiri, rasa sakit luar biasa itu segera memenuhi seluruh tubuh mereka lagi. Ternyata mereka hanya akan bisa berlutut dan merangkak di tanah di masa depan. Mereka tidak akan bisa berdiri lagi, karena mereka akan merasakan rasa sakit yang luar biasa saat mereka melakukannya. Adegan ini disaksikan oleh para tamu yang mereka undang.
Melihat Burnfield Monstrous Clan yang arogan dan sombong berakhir dalam keadaan yang tragis, mereka menghela nafas dalam hati mereka tentang betapa kejamnya Chu Feng, dan membuat resolusi tegas untuk tidak pernah menjadikan Chu Heavenly Clan sebagai musuh di masa depan. Karena kalau tidak, apa yang telah terjadi ke Burnfield Monstrous Clan kemungkinan besar akan terjadi pada mereka suatu hari nanti. Adik kecil Chu Feng, kamu terlalu menakjubkan. Adik laki-laki aku Chu Feng, bagaimana kamu bisa sekuat ini di usia muda? Aku benar-benar kagum. Klan surgawi Chu kami diselamatkan sekarang. Dari titik ini, siapa yang berani menggertak klan surgawi kita lagi? Ucap para anggota Chu Heavenly Clan dengan sangat bersemangat. Hanya pada saat itulah mereka menjadi yakin, bahwa memang benar untuk memilih dan mengikuti Chu Feng. Mereka bertindak seolah-olah mereka melihat cahaya, dan dipenuhi dengan keyakinan terhadap masa depan mereka. Namun, hanya Chu Feng yang tahu bahwa masa depan mereka tidak akan mulus sama sekali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.